Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang untuk podcast semuanya. Nah, di sini saya punya narasumber nih. Jadi narasumber ini dari bundanya Farel. Kita panggilnya mamanya Farel. Ya, ini. Farel ini anak kelas 7A dan alhamdulillah bisa berkesempatan mamanya Farel jadi narasumbernya. Pasti banyak kisah yang atau cerita info yang pastinya menginspirasi banyak khalayak. Insya Allah. Alhamdulillah sudah nyiapin waktunya ya mamanya Farel. Nah gini, di saat pandemi seperti ini, kan hal ini menjadi hal yang baru nih Mama. Hal yang baru untuk di tahun ini, di mana pembelajarannya sudah bersifat daring. Bisa dikatakan hampir seluruh dunia nih Mama. Jadi kira-kira apa sih yang disiapin oleh Farel, yang pasti juga oleh keluarga, seperti itu. Oke, jadi sebelumnya ya untuk kita memulai ini saya ucapkan dulu terima kasih untuk SMP Muhammadiyah 18 Surabaya ya. Yeah. Kegiatan program podcast ini saya rasa cukup menarik dan menginspirasi dan pasti juga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga untuk Ustadz Adam selaku host ya untuk kegiatan ini. Jadi kalau kita bilang persiapan atau mungkin kita untuk sebagai orang tua ya, di sini problemnya tidak di masa pandemi pun menurut saya memang orang tua itu peranannya juga cukup besar ya di pembelajaran anak ya. Jadi tidak hanya kalau misalkan tidak di pandemi itu kan pembelajaran di sekolah itu kan tidak tanggung jawabnya tidak menjadi tanggung jawab hanya guru dan sekolah. Pasti orang tua itu juga punya peran. Cuman sekarang kondisinya agak sedikit berbeda ya. Jadi kan memang ada hal-hal yang tidak sama seperti kemarin. Nah, itu kalau untuk kita sebagai orang tua, peranan yang harus kita siapkan itu kalau bisa saya uraikan, pertama kita harus mengawali, membimbing anak itu untuk mengetahui kondisi ini dulu. Jadi kita mempersiapkan anak itu untuk bisa berdamai dengan keadaan ini. Jadi pertama itu dulu. Jadi kalau anak itu kita ajak untuk dia berpikir untuk bisa berdamai dengan kondisi ini, awalnya jadi dia mengetahui bahwa keadaan sekarang ini lagi ada virus yang virusnya memang belum ada obatnya ya, masih vaksinnya masih dalam tahap penelitian juga, dan ini kondisinya memang tidak memungkinkan kalau harus belajar tatap muka di sekolah seperti dulu. Jadi awalnya anak ini harus dikondisikan dulu, kita bimbing sebagai orang tua ya yang di rumah untuk dia bisa berdamai dulu dengan kondisi ini. Jadi dihadapkan bahwa ini berbahaya, kita belum bisa keluar dengan mudah, harus memperhatikan 3M ya, itu mesti harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjaga kesehatannya lebih ini lagi. Nah, jadi anak-anak dihadapkan dia berarti kondisi sekarang saya tidak bisa melakukan pembelajaran seperti kemarin. Nah, itu pertama kita harus siapkan dulu anak untuk bisa berdamai dengan kondisi ini. Karena kalau itu belum bisa, nanti berikutnya pasti itu akan ada sedikit masalah ya. Jadi masalah tidak hanya untuk anak, bisa juga dari orang tua ataupun di sekitarnya. Jadi pertama berdamai dulu dengan kondisi itu, anak disiapkan kalau dia udah paham hal tersebut. Yang kedua kita siapkan adalah support, kan kita sebagai orang tua ya. Jadi support di sini dalam arti pertama kalau saya bisa bilang sarana prasarana media itu kita orang tua mensupport anak. Jadi misalkan sekarang kondisi pembelajaran yang dulu kita tidak memerlukan istilahnya kuota internet yang lebih besar. Nah itu kita orang tua ya oke, mau nggak mau, karena tadi saya bilang sudah berdamai dengan kondisi itu, harus kita kan support tetap kita ngikutin. Kalaupun memang dibutuhkan, ternyata membutuhkan media yang anak ini perlu laptop yang baru atau mungkin HP atau yang lain sebagainya untuk mensupport ya nggak masalah. Kalau jadi bisa orang tua itu bisa mendukung secara sarana prasarana, termasuk menyediakan tempat yang nyaman untuk anak. Jadi pada saat nanti pembelajaran dimulai, disiapkan tempat yang nyaman, jadi dia tidak bisa mendapatkan pelajaran itu dengan mudah. Misalkan di dalam kamar, seperti yang ini di belakangnya kan ada
dengan banner background. kelas portable ini kan juga ide Yes. yang kreatif ya dari sekolah ya, saya bilang. Ya. Maksud saya jadi anak ini kan merasa ya suasananya ada di kelas ya. Jadi di sini ada, kalau saya lihat ada apa foto-foto temennya ya, kelas 7A, 7B, kemudian juga ada beberapa tugas sekolah itu ada yang ditempel. Jadi kita orang tua juga Ya. bisa ini, oh ini, jadi cukup ini. Jadi termasuk itu. Jadi mungkin kita orang tua mensupport, membantu mungkin pada saat memasang banner kesulitan. Nah itu Ya. jadi sarana prasarananya itu di ini. Itu support yang pertama. Support yang kedua, kita mensupport dia mempersiapkan untuk safety, aman. Aman di sini maksudnya dia dalam kondisi yang sehat. Jadi dengan dia banyak di rumah, otomatis kita orang tua bisa memantau untuk apa nutrisi makannya. Jadi kita jaga ya, meskipun Oke. kadang kita pikir sudah banyak GoFood, kita bisa sembarang ini ya. Tapi dengan kita banyak di rumah, seharusnya kita bisa memberikan istilahnya nutrisi itu untuk lebih bagus jika anak-anaknya jadi lebih higienis, lebih sehat. Jangan karena kalau dia sehat, otomatis kan dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Jadi di masa pandemi ini pun terutama, jadi itu. Kemudian safety yang saya maksud yang kedua itu adalah orang tua ini juga mengkondisikan, mengawasi anak biar meskipun pembelajarannya di rumah, tapi dia mengatur ini segala istilahnya perilaku ini, yang misalkan kalau mau bepergian dia harus 3M itu diperhatikan. Jadi anak ini juga tetap sehat, karena dengan anak yang dia sehat, kondisi fit, dia bisa belajar lebih baik, bisa maksimal. Support yang ketiga, mendampingi. Jadi mendampingi di sini dalam arti bukan kita ikut sekolah ya. Jadi kita orang tua kita kasih perankan, kita harus tekankan kita ini seperti wakil guru tapi di rumah. Tapi bukan kita ikut sekolah ya. Jadi dalam mendampingi di sini tanda petik juga jangan terlepas dari anak itu untuk bisa nantinya mandiri. Jadi mendampingi, misalkan dia ada kesulitan di awal, mungkin Zoom bukanya bagaimana, cara joinnya, ini kan sesuatu yang hal baru ya Ustadz ya. Jadi saya rasa bukan hanya untuk anak-anak, kita orang tua, mungkin Orang tua beberapa juga orang ya. tua yang itu, ataupun dari staf pengajar, gurunya juga mungkin kan. Saya sendiri mungkin dosen, saya pakai Zoom itu tidak di masa pandemi juga jarang, bahkan belum pernah ya, tahu tapi belum pernah mencoba. Nah itu Belum kan terbiasa kita ya. dampingi ya, belum terbiasa. Akhirnya kan semua kan kita dampingi untuk dia mulai awal tahu bagaimana cara join, bagaimana apa caranya kalau misalkan dia mau chat di situ atau enggak, kalau ada masalah-masalah itu mendampinginya di situ. Kemudian tadi yang pertama kan berdamai dengan kondisi, dua support, yang ketiga kita yang kita siapkan adalah kita orang tua, kita harus jadi teman atau partner yang baik untuk anak ya. Jadi sehingga tercipta komunikasi yang positif. Jadi maksudnya di sini biar kalau nanti ada masalah apa-apa, nah dia bisa cerita ke kita. Jadi kan kadang itu nanti bisa nanti anak juga jenuh ya. Anak saja, mungkin orang tua juga bisa jenuh dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang kita siapkan itu adalah kita harus juga bisa menjadi istilahnya pengawas atau evaluasi, sehingga bisa menciptakan inovasi yang kreatif di rumah. Jadi meskipun pembelajarannya di rumah, jadi kita tetap berpikir bukan apa yang harusnya dipelajari di semester itu tidak didapatkan semua. Jadi ini kan berbedanya metodenya, tapi semaksimal mungkin ya agar semua tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ya kalau perlu diperlukan inovasi yang kreatif ya saling bekerja sama, baik dari guru, anak maupun orang tuanya. Itu Ustaz yang harus disiapkan kira-kira kalau bisa saya uraikan ya itu tadi. Ini kita sharing aja ya Ustaz Adam, saya mungkin masih banyak ini ya, kurang-kurang, jadi sharing untuk ini dari ngobrol kita. Jawabannya cukup kompleks Bunda ya. Iya Bunda. Nah ini kan yang tadi Bunda sudah menjawab, ada damai, support, orang tua jadi partner, dan juga mungkin orang tua juga jadi pengawas. Nah, mungkin emang kelompok keluarga ini pasti akan selalu untuk bersiap diri nih. Tapi kan pasti akan ada kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin bisa jadi kayak kalau tadi Bunda Mama Farah bilang seperti masalah teknis membuka Zoom atau biar nggak bosan. Nah, itu mungkin untuk kendala dari Ananda sendiri, dari Farel sendiri itu mungkin apakah ada kendala mungkin seperti penyelesaiannya atau mungkin seperti rasa bosan di layar terus itu bagaimana nih Bu?
untuk supportnya? Ya, jadi kalau untuk Farel, jadi seperti diketahui kan Farel pakai implan pendengaran ya Ustadz ya, jadi dia Ya, pakai implan. Nah, di sini yang mungkin sedikit berbeda kan mungkin dulu pada saat pembelajaran dengan tidak online itu kan dia bisa secara langsung bisa dengan guru kelasnya, jadi mungkin dia ya, bisa lebih jelas. Nah, yang ini yang kadang kendala yang ditemukan tuh kadang pada saat Zoom itu kadang itu kan sinyal itu ya nggak tahu mungkin dari sekolah ataupun dari murid atau murid yang lain, jadi suara itu kan kadang bising ya, jadi kan ya, kadang kan ada anak yang lain tidak mengemut ini ya gitu ya, jadi tuh ada yang ada kadang itu miss. Nah di situ kan perlu mm, yang saya rasa itu tidak dihadapi oleh Farel saja ya, pasti anak yang mm, lain karena jadi mungkin tidak jelas ya apa tadi maksudnya ya, apa. Nah tapi dari sekolah kalau saya lihat dari beberapa guru itu kemudian disampaikan kembali di grup kelas ya tadi tentang apa atau mungkin menayangkan video karena memang ini dengan pembelajaran dengan online ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya kadang ya itu iya, sinyalnya ya ini kan kadang nggak jelas tadi apa ya mm, itu tadi ngomong apa mana nah, seperti itu ya jadi kalau itu kadang kita kalau bantu dengan Farel Farel itu kalau di alat implannya itu kan memang ada ini FM system, jadi ada mikrofon ya khusus. Biasanya akhirnya saya dekatkan di mikrofon laptopnya ya. Kalau dulu kan oke, mungkin awalnya pakai HP. Jadi ya, sekarang kalau Zoom saya akhirnya ini ya kita kasih kepercayaan dulu waktu SD itu Farel belum memegang HP sendiri, laptop sendiri mm, memang belum kita kasih kepercayaan mulai SMP oke, ini kita kasih ini apa namanya kepercayaan tanggung jawab juga ya. Jadi akhirnya mau nggak mau kemudian mikrofon FM sistemnya itu kita dekatkan di ini laptopnya itu jadi dia lebih jelas. mm, Kemudian juga apa namanya kendala yang lain saya rasa ya itu tadi ya mungkin karena bisa bising ya kalau ya, yang lainnya. Nah itu. Nah tapi peran dari orang tua di sini maksudnya mendampingi itu hal-hal seperti itu misalkan karena lampu mati tiba-tiba kan keluar bagaimana maksudnya biar anak itu tidak panik ya mm, apa masuk lagi kalau tidak diadmit sama hostnya mungkin bisa telepon ke gurunya atau apa jadi ada situasi yang anak-anak itu juga harus diberikan kenyamanan tenang untuk dia bisa ya, belajar ya kadang kan kalau ada anak yang mungkin cepat putus asa aduh nggak ngerti apa-apa ya sudah sama dia ditinggal seperti itu ya jadi seperti itu saya rasa itu dialami mungkin tadi masalah koneksi itu ya itu jadi tapi menyebabkan akhirnya ada yang beberapa miss dari materi yang diberikan. Tetapi saya rasa itu bisa ini dengan mm, membaca modul ya kan dari sekolah sudah mm, diberikan modul ya. Jadi bisa yang diatasi. pembelajaran yang diberikan ya utamanya dari modul itu. Jadi kan kita bisa cari ini dari modul itu. Ya memang butuh support dari apa keluarga Banyak atau yang di rumah itu keluarga ya. juga harus ini. Ya. Oke, Mama. Nah, ini kan yang tadi kita obrolin kan tentang kegiatan belajar pada sekolah nih, Mama. Jadi ini kan pasti tiap anak juga punya nih kayak kegiatan positif, mungkin dalam minat apa atau mungkin sudah sampai ke hal yang bakat atau kegemaran Iya. apapun itu. Ini kan pasti juga akhirnya beradaptasi dengan masa seperti ini. Mungkin dari Farel sendiri kegiatan positif yang biasanya dilakuin dan akhirnya menyesuaikan dengan pandemi seperti ini bagaimana ini? Ya, jadi kalau untuk Farah kebetulan kan eskulnya dia ini kebetulan dia tertarik kan pada musik ya Ya, Ustadz Adam ya dia dengan bermain piano dan uh, mm, memang pada sebelum pandemi ini memang Farel itu di luar sekolah dari SD dulu kan memang sudah les piano ya tapi masa pandemi ini memang oke, berhenti karena memang tidak bisa mm, lakukan tatap muka. Kemudian kalau untuk online ada tidak memungkinkan kemudian tidak dilakukan. Nah, tapi di sekolah oke, ini di SMP Muhammadiyah 18 kan ada eskul musik. Itu saya mm, terus saya mau cerita sedikit ya. Jadi saya melihat betapa dia lebih mandiri ya. Maksudnya seperti ini, Ustaz. Kita di rumah itu punya piano, punya elektron, punya drum. Tapi saya sama papanya Farel itu tidak bisa bermain piano. Sedangkan Farel kan dia sudah nggak les ya. Kemudian di eskul musik ini saya lihat Ustadz Revi itu, Kak Revi itu kan ayo kita belajar lagu nasional, Ibu Pertiwi, Jadi banyak lagu-lagu yang
sebelumnya Farel itu memang belajarnya kan musiknya musik klasik ya. Jadi akhirnya kan dia belajar sesuatu yang baru. Iya. Tapi dia bisa sendiri. Jadi kan saya sampaikan saya nggak bisa bermain piano. Jadi dia rupanya akhirnya ya mau nggak mau dia akhirnya dia harus belajar mandiri. Saya paling membantunya itu mencari partitur not baloknya. Ini ininya lagu apa namanya lir-ilir. Sekarang kamu mainkan. Jadi kalau saya cukup mendengarkan, kalau nggak enak, karena nggak enak, jadi dia ganti lagi. Karena saya nggak bisa membetulkan, karena saya nggak bisa. Nah itu saya lihat, oh berarti dengan adanya, maksudnya ada keuntungannya juga. Jadi di masa pandemi ini, dia malah lebih terasah dia untuk bermandiri, dia apa namanya main sendiri ya. Kalau dulu mungkin les kan kadang dibantu sama gurunya untuk mainkan ini ya. Kalau ini kan kemudian yang dari sekolah itu juga dalam 2 bulan ini banyak lagu-lagu yang istilahnya bukan setor tugas. Saya harapkan sih anak-anak bisa lebih terlatih ya. Jadi ada berapa lagu ya kemarin Bertigalah Bendera Ibu Pertiwi, ini lagu terbaru lir-ilir, maksudnya di aransemen, bahkan bikin lagu sendiri. Kak Revi itu bikin apa, semangat Indonesiaku. Jadi anak-anak itu diajak menulis lirik. Ya, judulnya kebetulan Farel itu usul semangat Indonesiaku, ternyata jadi judul. Maksudnya jadi dia lebih apa ya, sesuatu yang baru tapi bisa mengasah kreativitas kemandiriannya dia untuk dia bisa apa lebih baik gitu loh. Itu. Kemudian ya itu kalau saya lihat yang apa secara ini saya bagus, ini kegiatannya positif dan dia cukup apa ini passion di situ ya, di apa musik itu. Oke. Nah, jadi walaupun di masa pandemi seperti ini minat bakat tetap jalan ya, nah, ya harus itu Ustadz Adam. harus Jadi berjalan. kita nggak boleh berpikir dengan adanya kondisi pandemi ini kita pesimis ya. Jadi Ya, tadi kuncinya adalah kita harus berdamai dulu dengan kondisi ini. Kalau kita sudah berdamai, jadi saya rasa kalau kita mengeluh, iya ada suatu fase yang saat yang kita itu jenuh ya, capek, ya, bosen ya, nggak usah anak aja, orang tua, guru aja bisa kan, aduh Zoom dari pagi sampai ini sampai beberapa kali ini, nah itu. Tapi maksudnya kalau kita sudah paham dulu kita harus berdamai dengan kondisi ini, tujuan kita apa, nah itu ya kembali lagi itu kita harus tetap semangat gitu. Nah, untuk Farel sendiri kan tugas family, tugas orang tua kan untuk selalu support dan juga mungkin setelah berdamai kan ada kalanya kayak tadi kita ngomongin bosen nih. Nah, gimana nih punya tips apa mama ya, supaya anak ini tidak cenderung bosan. Apalagi juga kan kita harus menjaga kesehatan mentalnya si anak supaya tetap terus on, tetap next gitu. Seperti apa? Ya, jadi kalau apa namanya, maksud saya menurut pendapat saya kalau misalkan kita lihat, jadi tadi ya, misalkan kan kita tadi berperan sebagai partner atau temannya dia. Kalau kita tahu, oh anak ini sudah apa namanya mulai jenuh dengan dia, Ya. misalkan dia tanya, "Ma, Zoom ini selesainya kapan? Liburnya kapan?" Nah ini kan sudah, nah ini udah sinyal ini, oh dia udah buka-buka tanggal, oh liburnya Desember. Nah dia itu udah, maksudnya, wah ini kan sudah sinyal, oh dia mulai, nah itu kan kita ada komunikasi yang positif. Kenapa bosen kan mungkin jenuh kan dikasih tugas terus kan ini. Nah ya berarti kita sebagai orang tua perannya di sini kita harus apa setelah kita tahu oh ini kayaknya sudah mulai jenuh dan ini ya inovasi kreatif ya Ustadz Adam. Jadi misalkan di rumah itu kita kasih gini, apa di rumah itu kita berusaha ya memang ini perannya orang tua besar. Jadi kita inovasi kreatif itu maksudnya ada kegiatan-kegiatan di rumah yang mungkin juga menunjang pembelajaran yang di situ itu bisa fun, yang anak itu tidak boring cuman di dalam ruangan ya di depan laptop untuk Zoom. Nah itu ya. Jadi sekali setelah selesai itu kita ajak keluar mungkin di balkon atau di belakang rumah, nah di tanaman misalkan lagi belajar mengenai tumbuhan dan ini. Nah, kita misalkan punya hobi apa namanya tanam menanam ya. Ini kan mungkin lagi banyak mengembangkan hobi karena banyak di rumah. Kita ikutkan kegiatan-kegiatan itu. Jadi yang bisa dilakukan di rumah. Misalkan diajak untuk mulai nanam di pot atau menyiramin di sore hari atau maksudnya, dan sambil juga mungkin kalau ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah, ayo di sekolah belajar tentang apa ciri-ciri tumbuhan. Nah, coba, nah maksudnya itu tapi kita ajak mungkin tidak di dalam ruangan. Jadi
kegiatan yang apa istilahnya di rumah yang dia bisa menunjang pembelajaran, tapi bisa tidak kita lakukan hanya berada di depan laptop atau di Zoom itu, atau bisa kita ajak untuk berpartisipasi untuk misalkan dia sukanya bermain Lego, kita ajak untuk membersihkan, ayo membersihkan Lego-Legomu di lemari itu. Jadi kan dia ada ini ya, Van, jadi biar dia juga agak boring. Kemudian kita juga bisa misalkan sekarang lagi suka bersepeda, ya enggak apa-apa, kita bersepeda tapi tetap kita harus mengawasi di sini untuk protokol kesehatannya ya Ustazah. Jadi tetap kalau di luar bersepeda dia pakai masker, kemudian kalau dia mau pakai face shield ya maksudnya tetap memperhatikan proses apa ini. Jadi istilahnya rekreasi lah, dia bisa sepedaan mungkin keliling perumahan aja lah, kompleks seperti itu ya, atau mungkin pagi hari kalau pas sepi kita bisa agak jauh sedikit. Nah itu kemudian juga selain itu ya ini kalau mungkin dia mulai agak boring ini nonton film kita anukan di rumah, maksudnya serasa biasanya dia suka nonton film di bioskop, ya udah kita cariin ini kita nonton di rumah serasa. Jadi ya memang harus diisi kegiatan-kegiatan positif yang fun, yang mungkin sifatnya dia udah bosan dengan tadi aktivitas di sekolah. Tapi saya rasa juga kegiatan-kegiatan yang kreatif atau inovasi apa itu ya orang tua harus berperan di situ besar, karena kan kadang anak itu tidak semua anak itu kan bisa menyampaikan dia sebenarnya bosan, tapi kita yang harus bisa membaca kan, oh dia mulai udah malas, nah seperti itu. Jadi itu yang tahu pasti itu orang tuanya. Jadi itu sama-sama ini bersama-sama lah, itu semua dilakukan bersama-sama mungkin dengan anggota keluarga yang lain. Jadi juga biar istilahnya saling mendukung ya, karena kalau bilang jenuh atau bosan, kalau saya pikir itu juga tidak dialami oleh anak saja ya, pasti juga orang tua, keluarga di sekitarnya, dan guru itu. Jadi kita cari kegiatan-kegiatan positif yang kalau untuk berhubungan dengan pembelajaran, ya inovasi kreatif dari pembelajaran itu yang kita asah. Kemudian sedikit lagi yang saya ada pembelajaran di sekolah itu yang saya bilang cukup luar biasa juga kreatif ya, kayak kemarin matematika itu disuruh bikin video kalau bilangan positif negatif itu melompat ke kanan melompat ke kiri. Nah anak kan jadi akhirnya kan beraktivitas ya, jadi seperti itu kan juga suatu inovasi kreatif yang jadi dia tidak melulu hanya berada di depan layar laptop untuk Zoom itu, tapi dia ada aktivitas yang dilakukan di rumah dari tugas sekolah yang itu bisa kita kemas bagaimana yang biar dia lebih enjoy melakukannya. Lebih enjoy. Iya, jadi juga diupayakan supaya tidak hanya di depan layar, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Nah, untuk pengawasannya nih, Mama. Jadi kan tadi orang tua juga bisa jadi sistem kontrol, juga jadi sebagai pengawas, yang dimana saat ini kan mungkin untuk memulai pembelajaran sendiri sudah harus membuka layar ponsel atau di komputer seperti itu. Nah kadang-kadang kan mungkin orang tua juga, wah ini lagi belajar atau lagi main game atau lagi sedang cari hiburan, itu gimana nih cara orang tua supaya bisa mengawasi anak tetap di jalan yang semestinya seperti itu? Ya, jadi kalau seperti itu tadi saya sampaikan bahwa kalau kayak Farel ini kan dari SMP ini baru kita kenalkan, kita kasih kepercayaan punya HP sendiri, laptop sendiri. Nah mungkin beberapa anak yang lain mungkin juga karena ada pandemi ini pembelajaran online kan mau nggak mau dia harus sering buka HP, buka laptop untuk cari referensi lain sebagainya. Pertama kita kasih ini dulu ke anak pada saat kita mau mulai pembelajaran. Jadi kita kasih tanggung jawab, istilahnya hak dan kewajibannya dia ya. Maksudnya di awal tuh kita dengan apa bahasa yang maksudnya dia bisa mengerti, kita berkomunikasi dengan baik untuk bahwa ini HP, laptop ada maksudnya untuk Zoom ini dipergunakan memang untuk kamu belajar, maksudnya biar nantinya misalkan di situ banyak grup ada tugas, iya itu juga penting untuk di ini, tapi dia harus bisa mesti dia untuk mengatur waktu. Jadi kapan saya harus serius untuk belajar, kapan saya harus main, maksudnya sama kita ke anak pun kalau saya bisa berpikir tuh ada saatnya anak itu kan saatnya dipeluk, disayang ya, tapi ada saatnya yang harus agak keras kita untuk mendisiplinkan untuk dia dalam
tapi di sini disiplin tuh bukan keras yang tidak mendidik, tapi maksudnya ini loh, kamu harus mengatur waktu untuk misalkan melihat bermain dengan HP ini, apa itu harus dibatasi. Misalkan saya mau main ini game ini, oke boleh setengah jam, apa 1 jam, sudah selesai itu udah waktunya apa hari ini, apa ngaji, apa kamu harus hafalan apa, maksudnya itu harus mulai dibiasakan itu biar dia juga belajar tanggung jawab. Jadi karena kalau tadi yang pertama kita kasih omongan hak kewajiban tadi belum masuk ke dia, otomatis kan dia masih curi-curi. Tapi kalau dia udah Ya, ngerti, oh saya harus gini, ini apa kewajiban saya, apa saya boleh main, tapi saya harus dibatasi. Nah itu dia tahu dulu. Jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan ke dia. Nah kemudian pengawasan yang kita, anak itu kan juga butuh, maksudnya kita pandu, masih kita ini ya. ya, Ya kalau memang di HP itu kita bisa sambil mengecek ya. Jadi mungkin kita kasih syarat, nggak boleh dikunci, nggak boleh kasih password. Jadi biar biar juga mantau kamu ada tugas. Nah, tapi kalau untuk Farel sendiri, kalau saya lihat memang dari dulu saya keras tapi sayang ya. Maksud saya dalam arti biar dia juga bertanggung jawab. Jadi kalau dia itu di awal ini kan dia udah bikin jadwal. Oh, Senin apa, Selasa apa, kalau ada tugas apa, jadi saya bikinkan papan gitu loh. Tugas itu dia tulis juga di bawahnya. Nah, dia bisa mengatur waktu itu. Oh, kalau saya belum mengerjakan tugas ini, saya nggak bisa bermain HP terus. Tadi apa ngobrol sama temennya mungkin di grup gitu kan, maksudnya tapi kan harus bermain waktu ini. Jadi kita juga mengontrol dengan di situ tuh pembicaraannya tentang apa, maksudnya kita mengkomunikasikan biar anak itu juga istilahnya tidak salah arah ya, karena mereka ini juga istilahnya masih proses tapi juga perlu dibimbing dan diarahkan. Kalau memang kita perlu misalkan dia mengalami kesulitan, istilahnya saya nggak bisa menyelesaikan tugas di situ, nggak ada referensi, dia cari susah. Nah, jadi kita ada hal-hal baru dan di sini kalau tadi saya terlepas dari pengawasan tadi, akhirnya malah kita bisa menemukan hal-hal yang baru yang bisa kita ajarkan ke anak. Jadi akhirnya Farel itu tahu bagaimana cara mengirim email. Jadi dulu kan ini terus Instagram mungkin nggak aktif, bagaimana dia harus membuat suatu video. Maksudnya dengan adanya digital yang semakin berkembang, sebenarnya kita ada sisi positif yang harus kita juga ini kan di sini. Tetap orang tuanya oke. ya itu tadi. Jadi ya saya sering liatin IG-nya dia uploadnya apa, maksudnya tetap itu juga istilahnya kita juga meskipun anak nggak tahu tapi kita orang tua itu zaman sekarang ya Ustazah, jadi kayaknya kita juga harus tetap memantau itu biar pergaulannya dia juga ini, misalkan di grup ini isinya apa, pembicaraannya apa, maksudnya tapi kita kasih kan seperti ini nih, sopan tidak sopan, termasuk seperti kayak Zoom di kelas ya misalkan, itu kita kan anak-anak ini kan juga memang belum tahu. Jadi untuk Ya, menghargai guru atau ini kamu harus menampakkan mukanya, memberi nama yang jelas, jangan dikasih nama. Hal yang kecil-kecil seperti itu yang oh dia harus ini, oh itu berarti etikanya seperti itu ya. Nah itu pun juga harus diinikan mulai disampaikan ke ya. anak biar dia lebih Jadi ini. hal-hal yang kecil juga sudah harus mulai diajarkan ya memang. Jadi supaya Iya, untuk selanjutnya yang dia bertambah bisa, besar juga iya, sudah harus lebih baik lagi. Baik. Nah, iya. untuk Farel sendiri ini kan sudah berminat pada musik seperti piano tadi. Untuk target kedepannya seperti apa, kalau boleh tahu? Hmm, Ustadz Adam kalau bilang minat sebenarnya kami itu masih mencari juga ya. Jadi kayak Oh, Farel ini, oke. jadi kan musik ini oke, dia enjoy, tapi kami masih menggali ya sampai sekarang tuh masih gali. Dia mungkin dia juga tertarik ya, mungkin ada Hmm, harapannya ke depan ya. Kalau yang musik ini kan tetap dia bisa ini ya mengasah kemampuannya dia untuk, jadi yang awalnya mungkin di awal itu untuk cuma terapinya dia untuk dia mendengar tuh, tapi dia bisa oke. lebih baik lagi sama ya, sampai sekarang kita masih juga menggali potensinya dia ada nggak mungkin dia tertarik sama desain grafis atau apa, jadi maksudnya itu masih kita gali ya. Jadi kalau misalkan kedepannya harapannya ya dia bisa ini lebih kalau untuk di musik itu dia bisa
bermain musiknya itu dengan lebih bagus, dia bisa lebih mandiri untuk apa namanya mungkin bisa mengarrangement atau membaca partitur itu dengan baik dan kemudian juga kita mencari bakat-bakat dia yang lainnya itu masih kita asah lagi. Jadi memang sampai sekarang masih kita gali lagi potensi-potensinya dia mungkin ini. Jadi tetap masih harus dicari lagi gitu ya, karena bisa jadi masih lebih multifungsi lagi nih Farel. Iya. Baik, nah ini udah nggak terasa nih, sudah 30 menitan. Yang terakhir nih Mama Farel, untuk tipsnya bagi orang tua, apalagi ini Mama Farel kan juga bisa dikatakan bekerja gitu. Kan juga kadang-kala untuk orang tua yang bekerja ini mungkin kalau dulu bekerja anaknya berangkat ke sekolah, oke. Nah sekarang ini anaknya tetap di rumah dan orang tua juga mungkin sulit untuk jadi counternya atau jadi view-nya itu bagaimana ini untuk memanage seperti itu? Pertama kita harus ini dulu komunikasikan dulu sama anak dulu pertama Ustaz Adam. Jadi meskipun saya bekerja itu bekerja tapi kan ada pekerjaan yang di rumah ada yang di kantor. Jadi kita komunikasikan dulu bahwa mama mendampingi tapi mungkin tidak selalu di setiap ininya ya karena memang jadi kita komunikasikan dulu ke anak biar dia istilahnya tenang dulu ya. Oh saya harus ini kalau ada mama lagi bekerja saya nggak bisa ngarapin dia di sebelahnya apa untuk mendampingi dan sebagainya. Jadi pertama kita komunikasikan dulu sama anak. Nanti pembelajarannya seperti ini. Kemudian, nah kalau yang kedua kita mengatur waktu kita. Jadi kita atur dulu waktu di pekerjaan maupun dengan jadwalnya yang di anak. Jadi manajemen waktu kita atur bahwa apa namanya nanti kalau misalkan ada jadwal dia harus Zoom, mungkin kalau kita bisa mendampingi, ini kemudian kalau ada jadwal nanti untuk ganti adiknya, kan dia punya adik juga, nah itu jadi di manajemen waktunya mengatur ya, kita berbagi, jadi ada suatu saat yang kita dihadapkan 3 ruangan, saya nguji, saya sama webinar di dua Zoom, sebelah adiknya juga ada kelas, kakaknya juga, papanya jadi, tapi manajemen waktunya itu mengaturnya dengan ini. Jadi kalau bisa nanti diatur waktunya, nanti misalkan harus diatur waktu untuk itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi manajemen waktunya. Jadi komunikasi ke anak. Yang kedua manajemen waktu. Yang ketiga membutuhkan bantuan. Kalau kita memang butuh bantuan, jadi misalkan kita tidak bisa, misalkan kita sama sekali tidak bisa mendampingi pada saat dia suatu mata pelajaran yang dia butuh didampingi. Nah itu mungkin kita bisa butuh bantuan, mungkin di rumah ada asisten rumah yang kamu di situ mungkin dia ini. Jadi jangan istilahnya merasa ininya sendiri juga. Jadi kalau ingin memang punya masalah untuk bisa mendampingi ya kita butuh bantuan orang di sekitar kita yang bisa mensupport pembelajaran itu. Jadi kalau di saya satu komunikasikan dulu, yang kedua adalah manajemen waktunya kita atur, yang itu yang tahu kita sendiri jadwalnya kita, dan ini yang ketiga butuh bantuan orang di sekitar itu jika diperlukan ya kita gunakan itu. Jadi tidak berasa untuk sendiri, semua dikerjakan sendiri. Iya. Jadi juga semuanya juga sudah punya satu tujuan, saling support semuanya, jadi juga sudah kompak saling melengkapi. Baik, Mama Farel, terima kasih banyak untuk waktunya, inspirasinya, bahkan juga banyak sekali info yang disampaikan, pasti sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak, Mama Farel. Baik itu podcast. Iya, terima kasih. Insya Allah kalau misalnya ada podcast yang kedua, kami undang lagi. Banyak sekali yang bisa didapat. Ya, insya Allah. Terakhir saya mungkin bisa ucapkan ini ya. Terima kasih juga untuk guru di sekolah SMP Muhammadiyah ya. Jadi mungkin dengan pembelajaran ini kan memang banyak inovasi kreatif ya Ustadz Adam ya. Terima kasih supportnya, saya lihat juga luar biasa sekali. Jadi untuk biar pembelajaran itu berjalan dengan baik itu ya sudah banyak inovasi kreatif yang sudah dilakukan oleh guru dan sekolah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, kita tutup. Insya Allah akan ada podcast lagi dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mama Farel, Mas Operator, Mas Yudin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.